saudari terkasih, berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, hari ini tanggal 24 Desember 2022. Inspirasi Sabda hari ini dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu supaya yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bulan Desember ini, kita katakanlah mulai dari semenjak awal bulan, kita sudah diperlihatkan dan diperdengarkan dengan nuansa Natal. Hal itu tentunya mempengaruhi kita untuk juga turut mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Tak ingin ketinggalan dengan yang lainnya. Pada umumnya, orang disibukkan dengan pakaian untuk dikenakan saat perayaan Natal, menghias rumah bernuansa Natal, memikirkan menu makanan, dan lain sebagainya. Karena sudah teramat biasa dengan persiapan-persiapan ini setiap tahunnya, ada kalanya kita menjadi lupa apa sebenarnya inti utama dari yang kita rayakan itu. Apa sebetulnya hal utama yang perlu kita persiapkan? Saat kita menyaksikan persiapan lahiriah itu, nuansa Natal dengan perhiasan-perhiasannya yang begitu indah dan lagu-lagu yang begitu merdu, apakah kita juga terdorong untuk juga mempersiapkan batin menyambut lahirnya Sang Juru Selamat? Injil hari ini kembali mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Zakaria telah mengungkapkan rasa kagumnya kepada Tuhan lewat kidung pujian yang dikumandangkannya. Dalam ayat lain diceritakan bahwa Zakaria sendiri dikisahkan menjadi bisu karena ketidakpercayaannya terhadap berita akan lahirnya Yohanes Pembaptis. Hal ini wajar sebab Elizabeth istrinya sudah sangat tua untuk mengandung seorang anak. Namun pada akhirnya Zakaria percaya akan mukjizat yang berasal dari Tuhan. Perjumpaan Zakaria dengan bayi Yesus ternyata bukan perjumpaan yang biasa-biasa saja, namun perjumpaan yang luar biasa. Zakaria mampu mengalami bahwa bayi Yesus bukanlah bayi biasa seperti bayi pada umumnya. Bayi Yesus adalah putra Allah yang menjelma menjadi manusia biasa. Mengapa Zakaria mampu memiliki iman yang demikian? Karena Zakaria memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Zakaria sama seperti kita, pernah menaruh tidak percaya akan kuasa Allah. Namun pada akhirnya ia bertobat dan kembali percaya pada Allah. Sampai akhirnya Allah mempertemukannya dengan bayi Yesus hingga ia mampu bersyukur
dan mengumandangkan lagu pujian yang indah atas perjumpaan itu. Keluarga Katolik yang terkasih, persiapan lahiriah dalam menjemput kelahiran Yesus Sang Juru Selamat memang penting. Namun yang terpenting ialah persiapan batin kita. Kita sadari dosa dan kelalaian kita yang kita perbuat, supaya kita pun pantas berjumpa dengan Yesus yang lahir ke dunia. Sama seperti Zakaria, kita mampu mengumandangkan pujian karena telah terbebas dari dosa, dan Yesus yang lahir pun tetap tinggal di hati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.